Halo guys, Random Channel kembali. Apa kabar kalian hari ini? Semoga sehat selalu dan mudah rezekinya. Kali ini Mimin akan menceritakan alur cerita dari film Marzavan. Film ini dirilis pada tahun 2019 yang disutradarai oleh Milaf Javeri dan dibintangi oleh Siddharth Malhotra, Tara Sutaria, dan Ritesh Deshmukh. Sebelumnya Mimin mau ngingetin agar nonton filmnya terlebih dahulu, karena film ini berisi konten full spoiler dan kalian wajib nonton nih guys, karena dijamin film ini bisa nguras air mata kalian. Di film ini menceritakan tentang pengorbanan gadis bisu yang rela mati di tangan kekasihnya untuk menyelamatkan nyawa orang-orang dan kekasihnya tersebut. Untuk lanjutan kisahnya langsung saja kita simak alur ceritanya. Cekidot. Di awal film, kita diperlihatkan dengan seorang bos kriminal yang bernama Anna. Meskipun ia seorang bos kriminal, ia sangat dihormati dan disegani. Ia sudah seperti raja tanpa mahkota. Pada saat perayaan Dussehra, ia menelpon seseorang yang bernama Gaiton. Ia meminta Gaiton untuk menyuruh anaknya agar memutarbalikkan mobil tangki air miliknya tersebut. Jika tidak, maka Anna akan mengirimkan senjatanya untuk membunuh anak Gaiton. Akan tetapi, Gaiton malah menantang Anna. Scene berpindah. Di sebuah markas terlihat seorang pria yang menyerang markas anak Gaiton yang bernama Ravan. Ia menghajar salah satu anak buah Ravan. Ternyata pria tersebut adalah yang Anna maksudkan sebagai senjatanya. Pria tersebut bernama Ragu. Ia menyerang markas Ravan bersama salah satu temannya yang bernama Govi. Ragu meminta Ravan untuk menghubungi salah satu pengemudi mobil tangkinya untuk mengetahui pembajakan yang dilakukan salah satu teman Ragu. Kemudian Ravan menelponnya. Di sana teman Ragu yang bernama Majar telah membajak mobil tangki tersebut. Karena takut mobil tangki lainnya dibajak, ia pun menelpon semua pengemudi tangki dan menyuruhnya kembali ke markas. Kemudian di sana Ragu menghajar semua anak buah Ravan. Saat Ragu lengah, Ravan pun memukul Ragu hingga pingsan. Kemudian Ravan menangkap Gopi dan Mazar. Bahkan ia pun akan membunuh Mazar dengan merantainya ke mobil tangki miliknya. Kemudian Ragu datang, ia pun langsung menolong Mazar dan menghajar Ravan. Ragu pun menembak Ravan hingga tewas. Di malam hari, Ragu dan teman-temannya menemui Safi, salah satu teman Ragu yang sedang patah hati karena akan ditinggal nikah oleh kekasihnya. Kemudian Ragu mengajak teman-temannya untuk menemui Anna. Di sana mereka disambut hangat oleh Anna, terutama Ragu. Karena bukan hanya sebagai kaki tangannya, Anna sudah menganggap Ragu sebagai anaknya dan sumber kekuatannya. Di tengah-tengah perbincangan mereka, datanglah seorang pria bogel bersama kedua bodyguardnya. Pria bogel tersebut bernama Wisnu. Ia merupakan anak kandung dari Anna. Ia juga sangat cemburu dengan kedekatan Anna dan Ragu. Ia merasa karena tubuhnya yang bogel, ia tidak bisa membuat ayahnya bangga kepadanya. Anna sangat muak dengan ucapan Wisnu. Ia pun pergi meninggalkannya. Kemudian Wisnu menghina Ragu. Ia pun berkata kepada Ragu untuk tidak melupakan asal-usul dirinya.
Akan tetapi Ragu tidak menghiraukan ucapannya. Ia pun malah meninggalkan Wisnu. Kemudian Ragu pulang. Di sana ia bertemu dengan kekasihnya yang bernama Arjo. Arjo bertanya kenapa Ragu tidak menghiraukan penghinaan Wisnu dan masih mentoleransinya. Ragu memberitahukan salah satu alasannya, yaitu karena Wisnu pewaris dan ia hanya seorang yatim piatu. Di pagi hari, Ragu melihat seorang gadis cantik yang memainkan harmonika. Wanita itu bernama Zoya. Ragu pun terpesona kepadanya. Zoya merupakan warga Kashmir. Ia berkeliling untuk mencari anak-anak yang mau ikut kelas musik dengannya. Pada saat itu, ada seorang ibu-ibu yang membawa jenazah anaknya dengan gerobak, tanpa ada seorang pun yang menolongnya. Kemudian Ragu dan teman-temannya pun menolongnya. Zoya yang melihat hal itu merasa kagum kepada Ragu. Lalu mereka pun menguburkan jenazah tersebut. Kemudian Zoya menemui Ragu di masjid. Karena Zoya merupakan wanita bisu, ia pun berbicara kepada Ragu dengan bahasa isyaratnya. Ia memberi puzzle kepada Ragu. Kemudian Ragu pun memberikan jawaban yang benar. Hingga Zoya pun berkata bahwa ia akan mati karena Ragu dapat menebak puzzle-nya itu. Ia juga berkata bahwa Ragu dapat mengambil hidupnya jika Ragu mau. Kemudian Zoya memberikan harmonika kesayangannya. Di harmonika tersebut sudah tertulis nama Zoya. Pada saat itu Zoya mendengar seorang anak yang sedang bernyanyi. Ia pun menghampirinya. Anak tersebut bernama Payal. Kemudian Zoya mengajak Payal untuk ikut kelas musiknya dan ikut serta dalam sebuah festival di Kashmir. Payal pun berkata bahwa Zoya harus meminta izin dulu kepada Arjo. Saat itu Ragu mendapatkan telepon dari anak. Ia menyuruh Ragu untuk datang ke tempatnya. Di sisi lain, inspektur polisi yang bernama Raffi mendatangi tempat anak. Ia mendapatkan surat perintah penangkapan anak. Berhubungan dengan terbunuhnya Ravan, bisnis tangki air ilegal, dan perdagangan wanita. Saat anak akan dibawa inspektur Raffi, ia pun mendapatkan telepon dari atasannya untuk tidak menangkap anak. Saat itu Ragu pun datang. Kemudian inspektur Raffi berkata kepadanya untuk tidak menjadi budaknya anak. Ragu pun menjawab bahwa ia akan tetap setia kepada anak. Setelah itu Wisnu menemui Ragu kembali. Ia pun menghina Ragu hingga ia pun memberikan penghormatan kepadanya. Kemudian Wisnu menemukan sebuah harmonika di saku Ragu. Ia pun mengejeknya karena membawa sebuah harmonika. Kemudian Ragu merebutnya, lalu ia pun pergi meninggalkan Wisnu. Di sisi lain, Zoya meminta izin kepada Arjo untuk mengajak Payal ke kelas musiknya. Akan tetapi Arjo tidak memberinya izin. Lalu datanglah Ragu. Ia pun memberi izin Zoya untuk mengajari Payal. Ragu pun akan mengembalikan harmonika Zoya kepadanya. Akan tetapi Zoya menolaknya. Hal itu pun membuat Arjo merasa cemburu. Keesokan harinya Zoya pun memulai kelas musiknya. Di sana inspektur Raffi sedang mengawasi Ragu. Ia pun melihat cinta di mata Ragu untuk Zoya. Di sisi lain, Arjo pun merasa cemburu melihat kedekatan Ragu dengan Zoya. Pada saat itu, tiba-tiba datanglah Gaiton dan anak buahnya untuk membalaskan kematian Revan anaknya kepada Ragu. Lalu terjadilah aksi baku tembak. Pada saat itu, Payal pun tertembak. Ia pun dilarikan ke rumah sakit. Di sana Ragu mendonorkan darahnya untuk Payal. Zoya yang melihat hal itu, ia sangat merasa sedih melihat Ragu. Lalu datanglah inspektur Raffi. Ia meminta bantuan kepada Zoya agar Ragu mau meninggalkan anak dan meninggalkan kehidupan gelapnya.
Kemudian saat usai donor darah, Ragu memarahi Joya. Ia meminta untuk menghentikan kelas musiknya. Ia tidak ingin Joya berada dalam bahaya karena dirinya. Bagi Ragu, kehidupannya hanya untuk menjadi seorang kriminal. Lalu Joya pun berkata bahwa dulu kakaknya juga seorang kriminal seperti Ragu. Hidupnya bergantung kepada sebuah pistol. Lalu kakaknya tersebut memberikan Joya harmonika untuk menggantikan suara pistol dengan musik. Kemudian kakaknya tersebut mati ditembak seseorang. Dari kejadian tersebut, Joya ingin mengubah suara pistol tersebut menjadi suara musik melalui kelas musik bersama anak-anak. Kemudian saat Payel akan pulang dari rumah sakit, Ragu pun menjemputnya. Di malam hari, saat Ragu berkumpul bersama yang lainnya, datanglah Wisnu si bogel. Dengan so ganteng dan rasa percaya dirinya, ia menaiki punggung salah satu anak buahnya dan mencoba mengancam Ragu. Ia pun menyuruh anak buahnya untuk membawa file untuk dijual. Akan tetapi Ragu menghentikannya. Saat Wisnu akan menembaknya, Marjan pun menendang Wisnu. Kemudian Wisnu mengancam kembali mereka, lalu ia pun pergi. Di sana Sapi memarahi Ragu karena Ragu sudah memberontak kepada Wisnu. Bahkan Sapi menyalahkan Joya atas kejadian tersebut. Ragu pun menampar Sapi. Kemudian Sapi memutuskan untuk pergi meninggalkan pertemanannya dengan Ragu dan bergabung dengan Wisnu. Di suatu hari, Ragu berniat untuk meminta izin kepada anak untuk keluar dari kehidupan gelapnya. Ia pun akan menceritakan tentang Joya kepada anak. Di sisi lain, Wisnu sudah menangkap Gaiton dan keluarganya. Lalu ia pun membunuhnya. Pada saat itu, Joya melihatnya. Lalu Joya pun kabur. Anak buah Wisnu pun mengejarnya. Kemudian Anna mendapatkan kabar dari Wisnu bahwa ada seorang wanita bernama Zoya yang melihatnya membunuh Gantole. Lalu Anna menyuruh Ragu untuk menghabisi Zoya, wanita yang dicintainya. Kemudian Ragu menemui Zoya. Ia pun menyatakan perasaannya kepada Zoya. Ragu pun berniat untuk membawa Zoya pergi jauh dari Anna dan Wisnu. Pada saat itu, Ragu dan Joya pun dikepung oleh anak buah Wisnu. Lalu terjadilah baku hantam. Pada saat itu Wisnu datang dengan mobilnya. Ia pun membawa File dan satu bocil lainnya untuk mengancam Joya agar mau ikut dengannya. Saat Ragu akan mengejarnya, ia pun tertabrak lalu tak sadarkan diri. Saat Ragu sadar, di sana Wisnu sudah menyandra orang-orang terdekat Ragu. Ia pun berniat untuk membunuh mereka semua termasuk Ragu dan Zoya. Kemudian datanglah Anna. Ia menyuruh Wisnu untuk tidak membunuh mereka. Lalu Anna meminta Ragu untuk menunjukkan kesetiaannya. Anna pun meminta Ragu untuk membunuh Zoya demi keselamatan Ragu dan yang lainnya. Zoya pun meminta Ragu untuk membunuh dirinya. Ia pun memberikan Ragu sebuah pistol dan menempatkan di dadanya. Kemudian Ragu pun menembaknya. Kisah cinta yang tragis ya guys. Baru aja nyatain perasaannya, sekarang harus membunuhnya.
Setelah itu, Ragu pun ditangkap atas pembunuhan terhadap Zoya. Keesokan harinya, Wisnu menyuruh anak buahnya untuk menghajar Mazar. Mereka pun memotong kedua kaki Mazar untuk membalas Mazar karena pernah menendang Wisnu. 6 bulan berlalu. Gopi dan Mazar pun kini sudah menjadi budak Wisnu. Mereka berharap agar Ragu dapat membalaskan dendamnya dan mengakhiri Wisnu. Di penjara, para napi menghajar Ragu habis-habisan, dan itu atas perintah Wisnu. Di sisi lain, Anna yang mengetahui hal itu, ia memarahi Wisnu, dan ia meminta agar Wisnu tidak bertindak apapun terhadap Ragu. Karena besok Ragu akan diadili, ia pun akan dihukum di penjara seumur hidupnya. Kemudian Sapi memberi masukan kepada Wisnu untuk mengeluarkan Ragu, agar Wisnu dapat membunuh Ragu. Keesokan harinya, Ragu pun dibebaskan. Di sana sudah ada Sapi yang diperintah Wisnu untuk memberikan Ragu sebuah pistol untuk menghadapi dirinya. Ragu pun datang ke markas Anna. Di sana Wisnu menempatkan anak buah bersenjatanya untuk membunuh Ragu. Akan tetapi Anna menahan Wisnu. Ia memberi perintah Wisnu untuk membunuh Ragu jika Ragu menyerang terlebih dahulu. Akan tetapi Ragu malah membuang peluru dan pistolnya tersebut. Ragu lalu meminta maaf kepada Anna dan Wisnu. Ia pun pergi meninggalkan markas Anna. Gopi dan Mazar pun merasa sangat kecewa melihat hal itu. Kini singa sudah menjadi jinak karena cinta seorang wanita bisu. Akan tetapi Wisnu tidak percaya dengan perubahan Ragu yang tidak ingin membalaskan dendam kepadanya. Hingga ia pun menyuruh Sapi untuk terus mengintai Ragu. Ragu pun menjual harmonika milik Zoya. Kemudian Wisnu menyuruh Sapi untuk melelang file. Wisnu pun menangkap Arjo untuk membangunkan amarah Ragu. Akan tetapi Ragu sama sekali tidak peduli. Ia lebih memilih pergi. Sim berpindah. Anna yang mengetahui kejahatan Wisnu terhadap Ragu, ia pun memarahi Wisnu. Bahkan ia memukulnya beberapa kali. Karena sakit hati, Wisnu pun tega membunuh ayahnya sendiri. Kemudian ia menyuruh anak buahnya untuk membunuh Ragu. Ragu yang diberitahu bahwa Anna sudah dibunuh oleh Wisnu, ia pun bangkit kembali dan menghajar semua anak buah Wisnu. Kemudian Ragu pun mengubur mereka hidup-hidup. Setelah itu Ragu mendatangi makam Zoya. Ia berkata bahwa ia tidak akan membalas dendam, akan tetapi ia akan mencari balasan. Pada saat itu sudah ada Gopi dan Mazar di sana. Mereka akan membantu Ragu untuk menghadapi Wisnu. Di sana juga sudah ada Sapi. Dan ternyata Sapi sebagai pelopor dalam kisah Ragu yang akan mengakhiri Wisnu. Ternyata Sapi selama ini berpura-pura bekerja untuk Wisnu. Kemudian Arjo memberitahukan bahwa besok Wisnu akan melakukan perayaan Dussehra yang sering dilakukan oleh ayahnya. Besok adalah kesempatan Ragu untuk mengakhiri Wisnu. Dan Inspektur Raffi pun mendengar pembicaraan mereka. Ia pun mendukung tindakan Ragu. Besok ia berencana untuk datang terlambat ke lokasi. Perayaan Dussehra pun dimulai. Saat Wisnu akan melepaskan anak panah apinya ke patung Rahwana, di sana sudah ada Ragu. Kemudian Wisnu pun melepaskan anak panah itu kepada Ragu. Akan tetapi Ragu pun dapat menangkap anak panah tersebut. Di sana Ragu dan kawan-kawannya sudah bersiap untuk berperang. Lalu terjadilah baku hantam.
Kemudian Ragu menaiki tebing untuk membunuh Wisnu. Akan tetapi Wisnu menancapkan panah tepat pada dada Ragu. Kemudian Ragu melemparkan Wisnu ke bawah. Lalu Ragu pun menuliskan nama Joya dengan api. Ia pun berjanji atas nama Joya ia akan membuat Wisnu menjadi debu. Kemudian Wisnu akan melarikan diri. Pada saat itu Ragu melepaskan anak panah api kepada patung Rahwana. Kemudian patung tersebut runtuh dan menimpa Wisnu. Di akhir film Ragu terbaring lemah karena tusukan anak panah di dadanya. Di sana ia melihat Joya yang menjemputnya. Lalu ia pun meninggal. Dan film pun udahan. Pesan untuk film ini, janganlah kamu mengorbankan cinta dalam hidupmu, karena itu dapat menjadi hukuman untukmu bahkan seumur hidupmu. Cukup sekian untuk alur cerita film kali ini. Saya admin pamit undur diri dan sampai jumpa di video selanjutnya.